Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin dari SMK Negeri 1 Binangun, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang tugas modul 1.1 A.8 yaitu tentang koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Saya sendiri Muslimin calon CGP Angkatan 10 dan Bapak Krisno Adi SPD MBD selaku fasilitator yang sangat ramah dan sangat kompeten dalam bidangnya dengan pengajar praktik Bapak Yunis Rahman. Beliau ini juga sangat ramah dan kompeten dan ceria. Koneksi antar materi, arti dan maksud pendidikan. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan dua kata itu dapat mengerukan pengertiannya yang asli. Ketahuilah pembaca yang terhormat bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran atau underwise itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksud pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Metode Montessori, Froebel, dan taman anak permainan anak adalah pendidikan. Mari kita kembali ke pembahasan tentang taman anak. Di Yogyakarta, dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran atau latihan pada indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Kita tidak dapat membandingkan metode Froebel, Montessori, dan taman siswa tentang pengaruh tenaga lahir dan batin seperti berikut. Montessori mementingkan pelajaran pada indera. Froebel juga mementingkan pada indera sebagai konsentrasi pembelajaran. Akan tetapi, pada ajaran taman siswa kita bisa mengkaitkan memaknai kedua metode tersebut. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan aku itu tidak disiplin, yaitu dianggap satu. Sebab salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Proses menuntun segala kodrat yang anak pada meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Tempat bersemayanya menyadarkan kami pada pendidikannya untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Budi pekerti atau watak atau karakter ini untuk merupakan hasil dari persatunya gerak pikiran. Kodrat alam dan kodrat zaman, ya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Menghamba pada murid. Itu adalah konsep filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah saya sampaikan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, yaitu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pendidikan yang saya tekankan dulu di kelas itu beranggapan bahwa semua murid harus bisa dan mengerti tentang apa yang saya ajarkan atau yang saya sampaikan. Saya selalu menekankan itu. Tidak berkaca kepada karakteristik peserta didik maupun minat dan bakatnya. Itu sebelum saya mempelajari modul ini. Yang kedua, mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang dapat segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas
yang akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan kunci keteladanan dalam mendidik, saya menjadi contoh dan aktor dalam pembelajaran. Mengawali dengan memahami karakteristik peserta didik, serta gaya belajar peserta didik, serta tidak melupakan kodrat alam dan zaman, serta ikhlas untuk menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut segera menyadari keunikan anak masing-masing. Mencerminkan pemikiran Ki Hajar. Ya, demikian beberapa pertanyaan atau 3 pertanyaan yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari proses pendidikan guru penggerak ini bisa membuat saya lebih memahami tentang arti mendidik secara keseluruhan dan sesungguhnya. Salam dan bahagia. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.